Baik teman-teman, ini link buku Digita Madrasah. Di sini banyak sekali ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah. Nah, kali ini Virus akan membahas materi terkait tingkat madrasah sanawiyah kelas 8 mengenai materi yaumiyatuna. Baik, kita langsung saja klik kelas 8 tingkat madrasah sanawiyah. Setelah itu, kita akan mencari materi mengenai yaumiyatuna. Kita cari saja di sini. Aplikasi WPS. Ini masih terkait dengan materi as-sa'ah jam, mengenai jam. Sekarang kita akan mencari mengenai materi yaumiyatuna. Ini masih materi jam. Nah, sudah ketemu kan materi di bab ada asani. Di bagian bab kedua ini mengenai yaumiyatuna. Nah, di sini di bagian yaumiyatuna ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi intinya ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, yang keempat ini terakhir, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, selanjutnya ini di sini ada kompetensi dasar. Nah, 3.3 di situ membahas memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema yaumiyat tuna dan yang melibatkan tindak tutur, berterima kasih, dan meminta maaf dengan memperhatikan susunan gramatikal. Al-jumlah ismiyah. Nah, di kompetensi dasar 3.4 itu membahas menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema yaumiyatuna dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Al-jumlah ismiyah. Nah, selanjutnya di sini ada kompetensi dasar 4.3 itu mengenai membahas mendemonstrasikan tindak tutur, berterima kasih, dan meminta maaf dengan memperhatikan susunan gramatikal al-jumlah ismiyah, baik secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya itu yang di terakhir ada kompetensi dasar 4.4 menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif yang berkaitan dengan tema yaumiyatuna dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-jumlah ismiyah. Nah, simak baik-baik ya. Di sini ada materi mengenai yaumiyatuna. Nah, lihat di sini ada peta konsep. Nah, di bagian pertama itu ada al-mufradat wal ta'abir. Nah,
takdim anas. Terus ada bagian istima anas, at-tadribat. Nah, selanjutnya ada bagian yang kedua. Itu ada takdim al-qaid, tahlil anas. Terus ada at-tadribat, tadrib ya. Terus di sini lihat materinya. Di sini materinya itu mengenai yang pertama itu al-istima, mengenai mufrodat. Nah, di sini di gambar pertama itu mengenai anna astaqidu minan naumi fi rabi'ati as-sabaha. Jadi gambar-gambar seperti ini bisa menggunakan Microsoft PowerPoint atau Canva. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang ada di gambar ini. Saya akan menjelaskan desain-desain mengenai gambar yang ada di sini. Bisa menggunakan Canva ataupun PowerPoint. Nah, kita langsung saja ya. Di bagian kita klik saja Canva. Nah, kita klik aja Canva. Nah, Canva ini berfungsi bisa untuk mengedit desain-desain seperti kayak gini. Bisa buat presentasi, poster, daftar riwayat, animasi, logo, ataupun itu. Ini fungsi-fungsi semua Canva. Nah, jika kalian membutuhkan desain untuk presentasi, kita klik aja presentasi. Kita klik di bagian presentasi. Nah, di sini di bagian presentasi banyak sekali desain-desain yang unik, menarik, yang sangat cocok untuk kalian. Nah, misal kita ingin memilih desain seperti ini. Nah, ingin mengedit desain presentasi yang ini. Nah, kita tunggu saja lagi proses. Nah, cara mengeditnya itu sangat gampang sekali. Nah, kita klik saja di bagian ini yang tulisan peraturan dan pengingat untuk kelas online. Nah, kita ubah saja di sini untuk judul yang ingin kita presentasikan. Misal kita ingin mempresentasikan telah materi pembelajaran bahasa Arab tingkat MTS. Nah, tema. Nah, keyboard ini bisa diganti dengan ketikan bahasa Arab. Nanti ada sesi pengubahan keyboard bahasa, bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris ataupun itu. Di sini kali ini Verus memilih keyboard bahasa Arab. Kita klik saja. Nah, di sini tema Yaumiyah Tuna. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika ingin mengubah lagi ke keyboard bahasa Indonesia, kita klik saja ini. Lalu kita atur supaya kelihatan lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa klik nama dosen kita. Misal dosen kita Pak Hasan Saifullah MAG. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita pengen, misalnya ukuran tulisannya kegedean atau kebesaran, kita bisa nih mengecilkan huruf yang ada di sini. Kita mengukur ukuran font. Nah,
ukuran fontnya bagusnya seperti apa supaya rapi. Nah seperti ini supaya kelihatan rapi. Kalian juga bisa nih untuk misalnya untuk memilih warna. Di sini ada banyak sekali. Terus mengganti font. Misalnya font, kita mau milih font misalnya Arimo atau Times New Roman, itu bisa sekali sesuai apa yang kamu inginkan dan kamu butuhkan. Nah, di sini ada duplikat, santing, terus ada warna tulisan, bisa kita format. Format di sini bisa ke rata kanan, rata tengah, atau kiri, atau paragraf yang kamu butuhkan. Bisa kita klik bold untuk menebalkan, italic itu untuk memiringkan tulisan. Kalau ini underline itu untuk menggaris bawahi, seperti itu. Nah, kita bisa nih bisa nih kita ukur jaraknya berapa, misalnya jaraknya 1,5 atau 1,35 atau apapun itu, kita bisa diatur. Efek. Nah, di sini banyak sekali efek-efek tulisan yang kamu inginkan supaya kelihatan lebih bagus, lebih cantik, lebih unik, lebih menarik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kalian mau mengganti slide kedua, kita tinggal geser saja seperti ini. Kita lanjut ke slide kedua. Baik. Nah, begini teman-teman. Nah, jika kalian ingin mengganti slide, kita bisa geser saja ke kanan. Nah, di sini bisa diganti kata-kata tulisan ini. Misalnya ingin mengganti dengan tema Yaumiyah Tuna. Seperti ini. Yaumiyah Tuna. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengedit gambar itu, ini buat judul dulu ya. Maaf salah. Begini. Bentar. Begini teman-teman. Kita klik teks, bagian teks. Lalu kita klik tambahkan judul. Nah, di sini untuk judul yang kamu inginkan. Misalnya judulnya Yaumiyah Tuna. Nah, seperti ini. Yaumiyah Tuna. Nah, seperti ini teman-teman. Taruh. Yaumiyah Tuna. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kita tarik ke atas. Nah, selanjutnya Virus akan mencari gambar yang mengenai mufroda tadi. Saya ingin mencari elemen, klik elemen. Nah, elemen di sini berfungsi untuk mencari gambar, background ataupun itu. Misalnya, kita ganti dulu keyboard ke bahasa Indonesia. Misalnya kita lagi bangun dari tidur. Gambar. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, kita kecilkan dulu gambar ini supaya kelihatan lebih rapi. Nah, kelihatan. Nah, setelah itu kita klik lagi di bagian tanda plus ini. Nah, kita klik teks.
Nah, kita klik lagi, tambahkan judul. Nah, terserah. Di sini kita mau nambahin, tambahkan judulnya ini seperti ini. Kita ganti lagi ke keyboard bahasa Arab. Nah, misalnya di sini kan gambarnya bangun dari tempat tidur. Kalimatnya seperti ini. Ana astaikizu astaikizu minan naumi fi arobiati sobaha. Nah, sobaha. Nah, seperti ini teman-teman. Kita atur ya tulisannya. Nah, seperti ini. Lalu kita ukur ukuran fontnya. Nah, ukuran fontnya seperti ini. Nah, setelah itu kita geser saja gambar ini ke di bagian ini supaya, nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita hapus ya, ini sudah tidak penting lagi, kita hapus. Selanjutnya kita ke bagian slide ketiga. Ini gambar bisa kita hapus ya jika kita tidak diperlukan lagi. Kita hapus. Kita hapus yang tidak perlu. Nah, seperti ini. Selanjutnya di situ yang di bagian slide sebelumnya kan bangun dari tidur. Selanjutnya di sini ada gambar. Kita klik lagi tanda plus ini. Kita klik tanda plus, lalu kita klik elemen. Elemen ini berfungsi untuk mencari gambar. Kita cari gambar. Bentar, maaf ya teman-teman, jaringannya lagi bermasalah. Bentar. Misalnya kita cari gambar sikat gigi. Kita atur dulu ya keyboardnya lagi ke bahasa Indonesia. Sikat gigi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik, lalu kita kecilkan gambarnya supaya kelihatan rapih, unik dan menarik. Nah, seperti ini teman. Kita hapus dulu ya di bagian ininya yang tidak pentingnya. Bentar, kita hapus tulisan ini yang tidak penting. Nah, selanjutnya kita klik lagi tanda plus, lalu kita pilih tanda teks. Klik lagi, tambahkan judul. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita ubah lagi kalimatnya, ganti keyboard ke bahasa Arab. Nah, ini ganti kalimatnya itu seperti ini. Anak astahimu fil hamam bidushin. Nah, seperti ini teman-teman. Kita atur ya teksnya. Kita bisa panjangin sesuai apa yang kamu inginkan. Nah, kita bisa nih perbesar ukurannya. Bentar, kita geser dulu gambarnya. Nah,
kita klik tulisan, lalu klik ukuran font. Nah, supaya kelihatan tulisannya. Nah, setelah itu kita atur deh gambarnya seperti ini. Kita atur sebagus mungkin, seunik mungkin, dan semenarik mungkin. Nah, seperti itu teman-teman. Fungsi Canva ini untuk presentasi, mengedesain presentasi supaya presentasi kalian lebih unik, menarik, bagus. Nah, seperti itu teman-teman.